Menurut Mas Saifir, antara mencintai dan dicintai itu lebih baik mana? Kalau tab'an ke Eric Fromm itu lebih penting mencintai, Ustaz. Gimana argumentasinya? Karena apa ya, alih-alih kita berharap untuk dicintai, dengan mencintai itu kita akan sebenarnya sedang membangun sebuah kualitas yang itu sangat penting bagi kehidupan. Mungkin kurang lebih, Ustaz. Karena kalau hanya yang diincar agar dicintai, saya rasa isinya hanya akan kesemuan. Jadi orang berlomba-lomba ingin dicintai sehingga berlomba-lomba pula memoles diri dan seterusnya, itu kan justru akan penuh dengan kesemuan. Beda halnya dengan dia memang menyiapkan diri sebagai kualitas yang mencintai, tentunya dengan pemahaman yang betul tentang cinta itu sendiri. Jadi kepalsuan yang terjadi di dunia ini itu berawal dari hasrat ingin dicintai, ya? Di antaranya begitu. Tidak semua sih. Tetapi Mas Saifir, ingin dicintai itu manusiawi atau tidak menurut Anda? Saya rasa setiap orang pastilah ya, namanya sebagai individu lah, ada rasa kesepian, ada rasa tidak berdaya ketika sendiri, sehingga mereka butuh mungkin. Dan sekali lagi mungkin konteksnya tidak hanya antara hubungan laki-laki atau perempuan cinta, kalau dalam seperti itu bisa antara anak dengan orang tua, guru dan murid dan seterusnya. Saya rasa setiap orang pasti membutuhkan itu. Jadi yang kita bicarakan ini memang kita tidak bicara soal cinta secara khusus mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, tetapi ini tulisan Mas Saifir itu juga bicara soal cinta secara umum, kan, ya? Saya kira begitu memang, Sat. Walaupun beberapa contohnya memang terjadi pada kasus-kasus antara hubungan laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, dan di antara kasus yang saya sangat kaget membacanya dari tulisan-tulisan Mas Saifir adalah kisah terbunuhnya Sayyidina Ali. Nah, bisa diceritakan gimana cerita atau kisah cinta di balik tragisnya pembunuhan Sayyidina Ali? Saya juga agak kaget ketika menjumpai referensi itu, karena kebanyakan kisah itu antara Sayyidina Ali dengan Ibnu Muljam selalu beredar bahwa ini konflik antara kekuasaan dan semacamnya, berbau agama dan seterusnya. Tetapi ada satu referensi yang mengatakan bahwa salah satu motifnya yang memang mendorong Ibnu Muljam itu segera mengeksekusi Sayyidina Ali adalah karena dia itu jatuh cinta kepada seorang perempuan Khawarij, Kotom namanya itu. Dan sebelum dia menikah, si perempuan tadi memang meminta mahar kepada si Ibnu Muljam agar membunuh Sayyidina Ali. Memang dijadikan mahar oleh si perempuan itu. Sehingga ketika telah terlaksana pernikahannya, janji itu pun ditagih oleh si perempuan dan terjadilah kisah pembunuhan Sayyidina Ali oleh Ibnu Muljam itu. Mungkin tidak satu-satunya sebab, tetapi mungkin menjadi sebab yang juga menarik saya rasa kita untuk diungkap. Karena mungkin secara individu ya, waktu itu Ibnu Muljam sebagai laki-laki yang tergila-gila sama si Kotom, sebagaimana orang yang sudah tergila-gila sama kekasihnya, kan disuruh apa saja oke dia laksanakan, kan gitu. Walaupun mungkin luas Ibnu Muljam sendiri memang termasuk kelompok yang memang berada di sebelah pihak dari Sayyidina Ali, kan begitu, Ustaz. Tapi ada motif yang lebih khusus lagi, Ustaz. Saya rasa itu, Ustaz. Nah itu dan itu Anda anggap sebagai salah satu
tumbal ya dari ganasnya cinta ini. Salah satu tumbal saya rasa Ya. tragedi lah, peristiwa-peristiwa yang mengisyaratkan tragedi tentang cinta itu. Nah, tapi kalau Mas Saifir menelusuri referensi tentang kisah asmara di balik terbunuhnya Sayyidina Ali itu, pada akhirnya Ibnu Muljam sendiri apakah pada akhirnya menikahi perempuan yang membuat terbunuhnya Sayyidina Ali sebagai mahar itu? Itu terbunuhnya itu setelah menikahi memang. Oh, setelah ini ya, setelah sudah nikah. Iya. Jadi setelah sudah nikah maharnya ditagih oleh si perempuan, ya dieksekusi. Ya. Wah, nah ini yang saya kira cerita atau kisah yang atau Anda sebut sebagai riwayat ya, riwayat yang sangat jarang diungkap oleh banyak orang dari bahwa dari cinta itu bisa akhirnya membunuh salah seorang khalifah dan salah seorang keluarga Rasulullah. Seganas itu ya, seganas itu cinta. Seganas itu, Ustaz ya.